Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika saya kelas 1 SMA, saya menyaksikan ayah dan ibu saya berselingkuh via telepon. Tapi saya hanya bisa diam karena tidak berani menegur. Ketika saya semester 2 di bangku kuliah, ibu saya tahu bahwa ayah saya selingkuh. Kemudian kedua orang tua saya bertengkar hebat, tapi tidak sampai bercerai. Sampai pada akhirnya ibu saya sudah meninggal dan ayah saya sudah menikah lagi. Namun saya melihat ayah saya lebih sayang dan hangat kepada ibu, sambung saya. Apakah menikah itu membosankan Ustadz sehingga terjadi perselingkuhan? Saya belum menikah dan takut untuk menikah. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran wa jazakallahu khairan. Nah, pertama saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada saudara-saudari atau Saudari sepertinya. saudari yang bertanya. Pertama, pernikahan merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kecuali di dalamnya ada maslahat yang sangat besar. Dan di antara bentuk maslahat yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda ayat-ayat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kepada kalian pasangan hidup untuk kalian, yang dengannya kalian bisa merasa tenang ketika dekat dengannya. Ini diantaranya. Dan juga diantara maslahat nikah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bisa sebagai untuk menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, mengontrol syahwatnya, dan seterusnya. Dan juga berlangsungnya keturunan khalifah di muka bumi ini, ya, estafet kehidupan manusia. Karena kalau tanpa ada pernikahan tidak akan berlangsung kehidupan manusia di muka bumi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, tentunya seseorang tidak melihat pernikahan itu dari satu sisi. Dalam arti kata, satu sisi orang yang sebenarnya gagal di dalam mewujudkan rumah tangga yang diinginkan dalam syariat Islam. Tetapi lihatlah di sana ada sekian puluh juta, ratusan juta kehidupan manusia yang begitu bahagia dalam rumah tangganya. Jadi pandangannya, matematikanya harus seperti itu, kita harus menilainya. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, perlu untuk kita ketahui Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan pernikahan, dan juga Allah menyebutkan hikmah dari pernikahan itu sendiri, maka hendaknya juga seseorang harus menjalani hal-hal yang akan bisa menyempurnakan dari pernikahan tadi. Nah, kalau seandainya pernikahan ijab dan qabul udah selesai, kemudian dia tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, maka tentunya dia tidak akan pernah menghasilkan tujuan disyariatkan pernikahan tersebut. Sebagaimana sholat itu memberikan ketenangan dalam hati seseorang. Akan tetapi ketika dia tidak berusaha untuk menyempurnakan sholat tersebut dengan menghadirkan hatinya, pikirannya, dan khusyuk dalam sholat, maka sholat itu hanya cuma sekedar adat dan kebiasaan yang udah dilakukan, udah selesai. Tidak ada makna pada dirinya. Nah, begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan memiliki hikmah yang sangat besar yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi ada usaha yang harus dijalani dari si istri dan si suami dalam dia berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita bahas di awal kajian kita tentang materi ini. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka adalah pakaian buat engkau dan engkau adalah pakaian buat mereka. Menunjukkan kepada kita akan ada hal-hal yang akan terjadi dalam rumah tangga. Nah, bagaimana seorang suami sebagai pimpinan rumah tangga dan si istri sebagai wakil dalam menjalankan nahkoda rumah tangga ini, ya, harus punya manajemen konflik. Ya, dia harus punya manajemen. Ketika dia mendapatkan pasangan dia begini, apa yang harus dia lakukan? Ketika dia mendapatkan pasangan dia begini, apa yang harus dia lakukan? Harus ada manajemen yang harus dia selesaikan. Jadi bukan ketika dia punya masalah dalam rumah tangganya, si suami selingkuh, si istri selingkuh. Apakah ini menyelesaikan masalah? Ya,
orang yang akan Anda selingkuhi itu, pertama, Anda telah berbuat perkara yang haram. Karena telah berkomunikasi dengan orang yang bukan mahram, bukan halal buat Anda. Kedua, apa yang Anda dapatkan kekurangan dari istri Anda tadi, ya, yang mungkin pada selingkuhan Anda tidak, dia punya kelebihan dari bab ini. Dia nggak seperti istri Anda dalam bab ini. Istri Anda kurang dalam masalah, dia kurang dalam masalah B. Perlu Anda ketahui, selingkuhan Anda, dia akan ada kekurangan pada C dan D pada E. Yang C dan D itu dimiliki oleh istri Anda yang sah buat Anda sekarang. Faham? Jadi, seseorang pasti akan melihat kekurangan-kekurangan tadi. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ketika seseorang melihat sesuatu yang kurang dari pasangannya, maka lihatlah sesuatu yang kelebihan yang dia punya. Jadi jangan kekurangan terus itu dilihat. Ini salah satunya. Penyebab kenapa seseorang dia berpikir, ya ibaratnya seperti bahasa rumput tetangga itu lebih subur. Ya, itu belum, ya kelihatannya saja lebih subur. Padahal juga dilihat di situ ada ulatnya, mungkin juga ada yang bolong-bolong dan yang semisalnya. Jadi banyak hal yang dia ingin mendapatkan sebuah kesempurnaan, tapi dia juga di situ dia akan mendapatkan kekurangannya. Jadi ya ini bukan sesuatu yang solusi, bahkan itu akan semakin mengsengsarakan dia di dunia dan juga sengsara dia di akhirat. Ini kita cerita selingkuh ya. Tapi kalau cerita dia poligami, dia menikah dengan cara yang halal, itu namanya bukan selingkuh. Iya, selingkuh itu kan konotasinya kan jelek. Dia melakukan hubungan yang mana hubungan itu merupakan hubungan yang terlarang. Tetapi ketika itu hubungannya adalah poligami, dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang poligami, bagaimana orang melakukan poligami dan lain sebagainya, karena sesuatu itu diikat dengan syariat di mana dibangun di atas maslahat dan di atas mafsadah. Jadi tidak perlu khawatir ya, menikahlah, karena dengan tidak menikah justru akan menjadi mudarat bagi saudari saya yang bertanya ya, dan jalanilah kehidupan tersebut dibingkai dengan taqwa Allah, maka insya Allah trauma itu akan hilang.